Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sedikit tausiah. Wajib belajar ilmu agama. Jika suami tidak belajar ilmu agama, lalu bagaimana ia dapat menggiring istri dan anaknya ke dalam syurga? Jika seorang istri tidak belajar ilmu agama, lalu bagaimana seorang ibu bisa mencetak anak-anak ahli syurga? Jika seorang anak tidak dididik dan diajarkan lalu tidak tahu ilmu agama, bagaimana dia bisa mendoakan orang tuanya ke dalam syurga? Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang sedang mempelajari ilmu agama dan diridhoi oleh Allah. Dan setiap hari pun kita niatkan semua menuntut ilmu, baik ilmu IPA, bahasa Indonesia, semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Oke, lanjut. Kita ada di Al-Quran 12 kelas 8. Pembahasan kita adalah Quran Surat Al-Ghoshiyah, ayat 21 sampai 26. Tujuan pembelajaran kita apa saja? Yaitu membaca Surat Al-Ghoshiyah ayat 21 sampai 26, mampu menuliskan lafaz dan terjemahnya. Ini nanti ya jadi wajib tugas yang Ibu tugaskan. Mampu memahami kandungan ayat melalui asbabun nuzul dan tafsir. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini memudahkan kita untuk menghafal. Mampu mengamalkan kandungan ayat dalam kehidupan sehari-hari. Mampu setelah memahami ayatnya, setelah menulisnya dan tulis terjemahnya dan ayat lafaznya, diharapkan akhirnya pun kita bisa mengamalkan dan menghafalkan surat Al-Ghoshiyah ayat 21-26. Selanjutnya, yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Oke. Pembahasan terjemahnya, fazakir innama anta muzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, sedangkan Nabi bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yang berkuasa atas semua makhluk di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar, jika ada orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka ingat, Allah lah yang akan mengazab dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Kata Allah, jangan Nabi Muhammad dihibur, janganlah bersedih, karena sungguh kepada kamilah mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Berita gembira untuk Nabi ketika banyak Nabi sudah memberi peringatan, tapi tidak ada yang mau mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, sesuai yang diperintahkan Allah juga, maka Nabi tidak boleh bersedih, karena sesungguhnya Allah lah pemilik hidayah, dan Allah sudah mempersiapkan azab buat orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Tafsirnya, yakni Nabi Muhammad tidak bisa memaksa untuk beriman, karena hidayah ada di tangan Allah. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan, apalagi kita seorang manusia ya. Azab yang besar maksudnya adalah azab di akhirat di neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya ada azab yang kecil. Apa yaitu azab di dunia berupa diperangi atau kesengsaraan hati. Auzubillah min dzalik ya. Yang beramal baik maka amalannya nanti akan dibalas dengan perbuatan baik. Yang berbuat buruk maka dapat keburukan. Oke, tidak banyak hari ini yang Ibu bahas. Tadi kita sudah membaca ayat ya. Membaca ayat. Kita sedikit bahas hukum bacaannya. Tadi belum kita bahas ya hukum bacaannya. Fadzakir innama anta muzakkir. Tadi ya ketika gimit kita sudah bahas nun ada tasdidnya berarti gunnah nun. Ma matobi'i anta.
ini ikhfa.